Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Zanur Fatihah dan rekan-rekan saya. Saya Dwi Justika Sari. Saya Dian Putri Astriwi. Saya Kirana Alamanda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yaitu kimia kristal. Next. Kristal adalah penyusun mineral yang berbentuk padat serta homogen dan dapat tembus cahaya atau sinar karena sifat kristal itu sendiri, serta sifatnya yang tidak dapat diuraikan oleh senyawa lain. Proses pembentukan ini tergantung dari bahan dasar serta kondisi lingkungan dan tempat di mana kristal tersebut terbentuk. Next. Fase pembentukan kristal itu ada 3, yaitu fase cair ke padat, fase gas ke padat atau sublimasi, dan yang terakhir fase padat ke padat. Fase cair ke padat, dalam fase ini cairan atau lelehan pembentukan kristal akan membentuk atau memadat kemudian akan membentuk kristal. Fase yang kedua yaitu fase gas ke padat. Dalam fase ini, kristal yang terbentuk merupakan hasil sublimasi gas-gas yang memadat. Terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Fase yang ketiga, fase padat ke padat. Dalam fase ini, kristal yang sudah terbentuk sebelumnya akan berubah karena adanya tekanan dan temperatur yang berubah. Next. Bentuk kristal. Kristal terbentuk tergantung pada kondisi pertumbuhannya. Misalnya, pertumbuhan kristal yang terjadi berlangsung keluar dalam leburan tanpa adanya rintangan atau tanpa adanya padatan yang lain. Bentuk kristal ada 4. Yang pertama ada terkristalkan. Yang kedua kristalin, kriptokristalin, dan gelas. Terkristalkan merupakan suatu mineral yang membentuk kristal secara sempurna. Kristalin merupakan mineral yang membentuk kristal secara agregat yang tidak jelas. Kristal ini tidak sempurna karena terintangi satu sama lain. Kemudian kriptokristalin. Kriptokristalin atau juga mikrokristalin merupakan kristal yang berukuran sangat kecil dan terlihat dengan mata telanjang, sehingga harus diamati di bawah mikroskop. Yang terakhir gelas. Bukan merupakan kristal karena terbentuk dengan cepat sehingga kristal tidak sempat terbentuk. Zat ini diduga keras, tetas, dan hasil dari pendinginan cairan. Next. Unsur simetri kristal. Unsur simetri kristal merupakan unsur yang terdapat pada kristal untuk menentukan kelas dari suatu kristal. Unsur simetri kristal dapat dibedakan menjadi 3. 1. Bidang simetri. Bidang simetri merupakan bidang imajiner yang membagi suatu tubuh menjadi 2 bagian yang masing-masing merupakan gambaran refleksi atau sama lain. Yang kedua, sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan sumbu imajiner yang terletak pada kristal yang sempurna sehingga dengan rotasi pada sumbu ini akan terlihat gambaran bangunan kristal yang identik lebih dari sekali, 2, 3, 4, atau 6 kali. Yang terakhir, pusat simetri. Pusat simetri merupakan suatu titik pusat yang apabila dilukis atau ditarik garis dari setiap titik pada permukaan kristal selalu melalui pusat kristal. Next. Pengertian kristalografi merupakan bagian dari disiplin ilmu dalam bidang geologi yang mempelajari kajian terhadap kristal yang meliputi pertumbuhannya, bangun, sifat-sifat fisik, dan klasifikasi yang berdasarkan bentuknya. Sistem kristal merupakan pengelompokan yang berdasarkan pada perbandingan panjang, letak posisi, dan jumlah serta nilai sumbu tegaknya. Sistem kristal dibagi menjadi 7, yaitu 1. Sistem isometrik atau kubik, yang disebut juga sistem kristal reguler, atau dikenal pula dengan sistem kristal kubus atau kubik, memiliki 3 sumbu tegak lurus. Kedua, ada sistem tetragonal. Sama dengan sistem isometrik, sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Yang ketiga ada sistem heksagonal yang mempunyai 4 sumbu kristal di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu A, B, dan D masing-masing membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lainnya. Keempat ada sistem trigonal
atau biasa disebut rombohedral, memiliki 4 sumbu kristal, 3 sumbu yang sama panjang saling memotong, dan membentuk bidang mendatar yang dipotong tegak lurus oleh sumbu keempat. Kelima, ada sistem orthorhombic, yaitu mempunyai 3 sumbu simetri kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya, serta mempunyai panjang yang berbeda. Keenam, ada sistem monoklin, artinya hanya mempunyai 1 sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sistem triklin, yaitu sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus. Cacat kristal. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran cacat kristal yang sedikit memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan sifat suatu bahan dan pengaturan cacat sangat penting dalam pemrosesan bahan. Contoh relevansi cacat kristal seperti dalam pembuatan device semikonduktor tidak hanya membutuhkan silikon murni, tetapi juga meliputi cacat kristal tertentu pada sampel. Dengan catatan, sifat-sifat tersebut dicapai tanpa mengubah komposisi penyusun bahan, tetapi hanya manipulasi cacat kristal. Di sini kita punya 2 gambar. Gambar 12 adalah kristal sempurna dan gambar 13 adalah kristal cacat. Di mana gambar 12 merupakan representasi 2 dimensi kristal sempurna dengan susunan atom yang benar. Namun kenyataannya tidak ada yang sempurna. Gambar 13 merupakan skematik polikristal dengan berbagai macam cacat. Dapat kita lihat bahwa ada beberapa grain kristal yang dipisahkan oleh batas-batas dan juga terdapat atom-atom yang hilang dan ada juga atom tambahan. Next. Jenis cacat kristal itu ada 3. Ada cacat titik, cacat linear, dan cacat interfasial. Di sini kita bahas dulu cacat titik, yaitu adanya atom yang hilang atau terdapat sisipan atom asing dalam kisi. Cacat titik terdiri dari kekosongan, interstitial, substitusional, cacat Frankel, cacat Scotty, dan cacat Frankel dan Scotty. Kekosongan adalah lokasi kisi yang ditinggalkan oleh atom-atom yang bergetar dengan frekuensi tertentu yang disebabkan oleh kenaikan temperatur kristal yang cukup tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin banyak atom yang dapat meninggalkan posisi kesetimbangannya dan semakin banyak kekosongan yang dapat dijumpai pada kristal. Interstitial adalah penekanan atau penumpukan antara tempat kisi teratur. Jika atom interstitial adalah atom yang sejenis dengan atom-atom pada kisi, maka disebut self-interstitial. Substitusional adalah pergantian atom pada matriks kristal. Jika atom asing mengganti atau mensubstitusi matriks atom, maka disebut substitutional impurity. Cacat Frankel adalah kekosongan pasangan ion dan kation interstitial atau kekosongan pasangan ion dan anion interstitial. Namun, ukuran anion jauh lebih besar daripada kation, maka sangat sulit untuk membedakan anion interstitial. Cacat Scotty adalah kekosongan pasangan kation dan anion. Cacat Frankel dan Scotty adalah pasangan cacat titik tetap berdekatan satu sama lain karena tarikan kolom yang kita antara muatan yang berlawanan. Next. Selanjutnya ada cacat linear, yaitu sekelompok atom berada pada posisi yang menyimpang. Tahun 1934, ilmuwan Taylor, Orawan, dan Poliani menemukan dislokasi garis yang dapat dikenal dan dipikirkan sebagai bidang kisi tambahan dimasukkan ke dalam kristal, tetapi tidak diperpanjang ke seluruh kristal, tapi berakhir di dislokasi garis. Dislokasi adalah cacat garis. Dislokasi membentuk deformasi elastik kecil kisi pada jarak yang jauh. Untuk menggambarkan ukuran dan arah distorsi kisi utama disebabkan oleh dislokasi,
kita seharusnya memperkenalkan vektor Burger B. Dislokasi dengan arah vektor Burger tegak lurus dengan dislokasi disebut dislokasi tepi atau dislokasi edgy. Ada tipe dislokasi kedua yang disebut screw dislocation. Screw dislocation sejajar dengan arah kristal yang dipindahkan atau digeser. Hampir seluruh dislokasi yang ditemukan pada kristal bahan tidak terdiri dari edge dislocation saja atau screw dislocation saja, tetapi terdiri dari campuran keduanya atau disebut misdislocation. Gerak dislokasi mengikuti slip deformasi plastis ketika ikatan intertomik patah dan bentuk kembali. Gerak dislokasi dapat dianalogikan dengan perpindahan ulat bulu. Next. Yang terakhir, ada cacat interfasial, yaitu interface antara dua jenis bahan. Cacat interfasial terdiri dari permukaan eksternal, grain boundaries, dan twin boundaries. Permukaan eksternal berada di setiap ujung kristal. Ikatan atom pada permukaan kristal yang tidak terikat memberikan energi permukaan yang diekspresikan dalam satuan energi persatuan luas permukaan. Untuk mengurangi energi tersebut, suatu bahan cenderung untuk memperkecil permukaannya. Namun, untuk zat padat, hal ini sulit karena memiliki sifat yang kaku. Grain boundaries yaitu batas yang memisahkan dua grain kecil atau kristal yang memiliki struktur kristal yang berbeda dalam bahan polikristalin. Salah satu contoh sederhana dari sudut grain boundaries dibentuk ketika dislokasi tepi disejajarkan. Jenis ini disebut tilt boundaries atau batas kemiringan. Jika sudut kecil dibentuk dari susunan dislokasi screw, maka disebut twist boundaries. Grain boundaries sifat kimianya lebih reaktif dari grain-grain itu sendiri sebagai akibat dari kehadiran energi tersebut. Twin boundaries atau batas kembar merupakan jenis khusus dari grain boundaries di mana terdapat cermin kisi yang simetris. Atom dalam satu sisi batas ditempatkan sebagai cermin atom dan pada sisi yang lainnya. Daerah di antara dua sisi tersebut terbentuk bidang twin. Batas kembar dihasilkan dari perpindahan atom yang diproduksi oleh gaya mekanik yang dikerjakan pada bahan dan juga terbentuk selama proses annealing panas yang mengikuti deformasi X. Manfaat cacat kristal. Cacat pada kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listrik bahan. Sebagai contoh, kita memanfaatkan kekosongan pada kristal silikon untuk pendoping oleh fosfor ketika terbentuk semikonduktor tipe N. Selain itu, cacat kristal seperti kekosongan, dislokasi, dan boundaries dapat mengubah sifat mekanik bahan. Grain boundaries dapat menghambat difusi atom dan gerak dislokasi sehingga deformasi bahan sulit terjadi. Semakin kecil grain, semakin kuat bahan tersebut. Ukuran grain dapat diatur dengan laju pendinginan. Laju pendinginan yang cepat menghasilkan grain-grain yang kecil, sedangkan proses pendinginan yang lambat menghasilkan grain-grain yang besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.